Sobat Info, Selamat datang di Mungkin Info, tempat ngobrol santai. tapi tetap penuh makna. Yeay, Kak Dina, akhirnya kita pada sore hari ini dapat melaksanakan program kerja pertama dari divisi Kominfo, yaitu Top Info. Betul sekali Kak Najwa. Kita sama-sama tahu bahwasannya program kerja ini sudah direncanakan dari periode lalu ya Kak Najwa. Tapi dalam periode kepemimpinan ini kita dapat merealisasikan program kerja ini. Jadi kita mungkin apresiasi dulu ya Kak Dina ya terhadap sobat-sobat Kominfo yang ada di belakang layar. Mereka sangat luar biasa untuk menyelenggarakan dan kerja Top Info ini. Betul. Oke Kak Dina, mungkin karena ini kita perdana ya Kak Dina ya, kita yang membuka sesi kali ini, jadi mungkin bisa ya Kak kenalan terlebih dahulu oleh bersama teman-teman sobat info ya Kak Dina ya. Betul sekali Kak Najwa, karena tak kenal maka tak sayang, jadi Iya. kita kenal dulu. Oke. Dari Kak Najwa dulu. Mungkin dari aku dulu ya. Kak Najwa. Oke, info perkenalkan aku Najwa Ramadhani, bisa dipanggil Najwa. Dan halo semuanya, kenalkan aku Dina Lorenza, biasa dipanggil Dina. Oke Kak Dina, di sore kali ini kita kedatangan bintang tamu luar biasa ya Kak Dina ya. Betul sekali, karena pada episode pertama ini tentunya kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu pusatnya program studi keperawatan Blora. Siapa lagi kalau bukan Bapak Joni Siswanto. Assalamualaikum. Ya, sepertinya biasa aja deh, Iya. bukan luar biasa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang kalian lihat, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sehatnya orang sudah berusia, jadi tentunya berbeda dengan kalian yang masih sangat muda. Tapi kita nikmati, syukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin karena Mbak Juni sudah memperkenalkan diri ya Kak Dina ya. Mungkin Bapak kami izin untuk memulai segmen pertama kita Boleh, ya Pak ya. Oke, pada segmen dan episode perdana kita di sini akan membahas tentang perkenalan lah istilahnya ya Kak Dina gitu Pak ya. Perkenalan tentang kampus 4 Blora. Seperti yang kita tahu ya Kak Dina, mungkin kayak kampus Blora kita hanya berangkat ngampus, pulang ngampus gitu aja, nggak punya latar belakang dan kilas balik di dalamnya. Sama Bapak Joni bisa kenalan lebih jauh ya Bapak nggih. Boleh Bapak ceritakan seperti apa latar belakang di balik pembangunan dari Poltekkes Kemenkes Semarang di keperawatan dan kebidanan di Blora. Karena kita mengetahui ya Bapak dari kota-kota yang lain di Poltekkes Semarang mungkin mereka membangun di Poltekkes Magelang, ada di Magelang, di Kendal, di Purwokerto. Lalu kenapa ada di Blora ini? Seperti itu Bapak. Boleh Bapak share cerita menarik. Baik, terima kasih Najwa dan Dina. Ya, selamat sore untuk healthy sebutannya atau apapun. Info. Oh, sobat info ya, sobat info. Jadi terima kasih saya sudah diundang di podcast yang perdana ini ya. Iya Pak. Luar biasa, kita sekarang punya ruang podcast ya, kampus 4 punya ruang podcast. Dan ini adalah fasilitasi penuh dari Bapak Direktur dan jajaran ya. Kita juga harus mengucapkan terima kasih ya, apresiasi atas apa yang sudah didukung atau dukungan dari pusat ya, dari Semarang ya. Baik, ini segmen pertama. Sepertinya kalau secara utuh diceritakan mungkin sampai besok ya, tetapi coba kita cuplik beberapa hal yang terkait dengan mungkin sejarah begitu ya, atau riwayat adanya kampus 4 itu ya. Sekilas kita coba kilas balik ke belakang bahwa sebenarnya kampus 4 ini adalah cikal bakalnya adalah cukup panjang, artinya di tahun 1979 lah ya, 79 sebelumnya sih ada
79 itu berdiri kampus kesehatan, hanya saja levelnya memang masih sekolah menengah ya, atau selevel dengan SMA ya saat itu ya. Jadi dengan nama Sekolah Perawat Kesehatan ya, tahun 1979. Jadi sudah berapa lama dari sekarang? Mungkin Sudah Lama sekali. lama sekali. 50 tahun. Iya, 50 tahunan ya. Nggak sampai sih, enggak. Ya 40 sekian tahun ya dari sekarang. Mungkin kalian juga belum ada, belum, jauh belum ada ya. Saya juga masih kecil waktu itu barangkali. Jadi di tahun itu Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendirikan sekolah kesehatan yang sebelumnya sudah ada cikal bakal namanya Sekolah Penjenang Kesehatan, sama-sama SPK, tetapi penjenang kesehatan itu adalah menerima lulusan dari SMP, tetapi ketika tahun 1979 itu konversi menjadi Sekolah Perawat Kesehatan dan menerima lulusan SMP juga, SMP ya, sehingga SPK ini adalah levelnya adalah sekolah menengah atas, atau saat ini apa ya namanya ya, SMU bukan? Sama juga, SMK, SMA dia sama ya. Nah, itu menerima lulusan SMP, dididik 3 tahun dan kemudian menjadi seorang perawat kesehatan. Jadi levelnya adalah perawat kesehatan itu lulusan SMA atau mungkin pernah muncul istilah SMU. Kemudian berjalan kurang lebih berapa ya, 19 tahun. Tahun tepatnya di tahun 1998 itu kemudian SPK berubah kelembagaannya menjadi Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan di Buren. Ya, tetap milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya. Berubah menjadi kelembagaannya akademi. Akademi berarti artinya apa? Yang direkrut untuk menjadi siswanya atau mahasiswanya adalah lulusan SMA. Ya, dididik 3 tahun menjadi seorang lulusan atau perawat lulusan diploma 3. Gitu ya. Tidak berhenti di situ, perubahan kelembagaan juga terjadi setelah 1998. Itu kemudian di tahun 2001 ya, itu kemudian berubah menjadi Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan, bukan departemen ya, maaf ini nyambung sebentar, saya break dulu. Waktu itu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Sosial, Kemensos ya, Republik Indonesia. Pernah kan ada nomenklatur itu? Ya, tahun 2001. Jadi berjalan 3 tahun ya setelah akademi itu menjadi itu Politeknik. Politeknik sebenarnya adalah gabungan dari berbagai macam institusi pendidikan pada level akademi yang merupakan milik dari Kementerian Kesehatan Sosial, kemudian digabung menjadi Politeknik Kesehatan Semarang, gitu ya. Kedudukan pusatnya ada di Semarang. Nah, kita ikut gabung di sana, ya, sehingga kita ini menjadi bagian dari Politeknik Kesehatan Semarang. Ya, kementeriannya di bawah Kementerian Kesehatan dan Sosial Republik Indonesia. Ya, kemudian kita menjadi kampus keempat begitu. Saya juga tidak tahu persis mengapa ceritanya menjadi nomor 4 ya.
Mengapa tidak 9, tidak ada 9, tapi 4 keempat ya. Yang satu itu di kampus Tembalang, yang 2 saat itu ada di Karyadi, waktu itu Akademi Kebidanan bergabung itu, kemudian belakangan dihapus karena diambil lagi oleh Rumah Sakit Karyadi karena aset Karyadi saat itu. Kemudian 3 ada di Semarang juga, kampus 3 itu ada di Walter Monginsidi yang gizi itu dan analis itu ya. Kemudian 4 Blora, melompat ke timur di Blora kita saat ini. Kemudian 5 ada di Magelang, kemudian 6 ada di Pekalongan, ke-7 ada di Baturaden Purwokerto, kemudian 8 ada di Purwokerto Jambi di Jalan Mercy ya, Akademi Keperawatan juga saat itu ya. Kemudian belakangan bertambah Kendal masuk ke kita, yang tadinya Kendal itu adalah milik dari pemerintah Kabupaten Kendal ya, tetapi karena Pemkab itu tidak lagi memiliki tupoksi penyelenggaraan pendidikan, maka bergabunglah mereka ke kita ya. 9 ada di Tegal. Itu anak Ragil ya. Tapi tidak tahu apakah Ragil atau nanti punya adik lagi. Ya, jadi kita kampusnya ada 9. Cukup banyak dan kita cukup berbangga karena kita memiliki keluarga besar yang luar biasa ya. Ya itu kemudian terus ini saya cerita lagi sampai saat ini kita pindah ke sini. Oke. Saat itu kita masih berada di kampus lama. Mungkin kalian pernah lihat? Iya Pak, yang di depan gor. Ya, tapi belum pernah masuk. Belum karena Prank Bapak waktu. Oh keprank. Oh si Mama. So kamu lama ternyata tutup. Nah, pindah ke sini baik. Jadi tahun saya tidak hafal persis tapi sekitar tahun 2017 2018 itu ada inisiasi dari kedua belah pihak ya, Kementerian Kesehatan dan juga dari Pemkab Blora, karena Blora butuh mengembangkan misalnya rumah sakit RSUD Blora, perlu pengembangan, butuh lahan yang lebih luas, kemudian kita juga butuh pengembangan ya. Maka kemudian sekitar di tahun itu, saya tidak tahu persis ya, nanti kalau mungkin bisa kalian atau kita cari informasi lebih jauh, itu kita diberi tanah oleh Pemkab yang saat ini kita tempati ya. Kalau dulu sih istilah tukar guling, tetapi sekarang tidak muncul itu. Jadi tanah yang dulu itu adalah milik Pemkab, tetapi bangunannya milik Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kita numpang. Maka kemudian tanah yang di sana, kampus lama, kita hibahkan ke Pemkab Blora, sementara tanah yang di sini milik Pemkab ini dihibahkan ke kita, begitu. Sehingga saat ini karena sudah dihibahkan, otomatis yang saat ini menjadi milik kita, milik Kementerian Kesehatan. Ini kebaikan juga Bupati ya atau Pemkab Blora rela ikhlas menghibahkan tanah seluas ini ke kita, karena yang lama itu hanya 1,8 atau 1,5 hektar, tetapi yang saat ini kita tempati itu 3,2 hektar. Jadi hampir 2 kali lipat. 2 kali, ya 2 kali lebih ya, kalau kena 2 kali lebih kan 1,5, 2 kali. Nah saat ini kemudian dibangun, kemudian siap dihuni, maka tepatnya di bulan Juli 2022 kita kemudian boyongan berpindah ke Sonorjo ya, kemudian diberikan nomor fix alamat, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 119
Sonorejo Blora. Gitu ya, tahun 2022. Jadi saat itu saya ingat persis di bulan Juli 2022 itu kita kena COVID ya. Jadi ganas-ganasnya COVID Delta ya. Jadi kita berprosesnya begitu, sehingga saat ini kita kurang lebih sudah 2,5 tahun ya Iya, ada menempati kampus baru, alhamdulillah. Ya seperti itu kurang lebihnya ya ceritanya. Oke, Sehingga Kak gitu. Najwa luar biasa sekali cerita Iya. dari Bapak Joni, sangat panjang. Dari kilas baliknya 1979 itu berarti didirikan Iya. SMA nih Bapak ya, setara Selevel ya, SMA. namanya SPK tadi. SPK. Sekolah Perawat Kesehatan. luar biasa sekali. Iya. Kak Najwa. Sudah bertahun berdiri, pindah-pindah lokasi ya Iya. Dina, eksis gitu ya Kak Dina. Betul ya. sekali. Bahkan sekarang sangat eksis ya Kak ya, karena kita sudah 34 program studi ya Bapak. Total Totalnya. Poltekkes Kemenkes Ya, ya, semuanya ada. sudah unggul. Unggul, alhamdulillah. Tahun 2024 sesuai yang dicanangkan dan diciptakan oleh Pak Direktur saat itu, tahun 2024 semua harus unggul dan alhamdulillah tercapai ya, terwujud ya, unggul termasuk kita ya. Kampus 4 dua-duanya unggul ya, prodinya. Perjalanan yang panjang luar biasa ya Iya. Kak Dina ya. Sekali Iya. Kak. Karena kita kayaknya udah sekelas balik nih Kak Dina, apakah ada topik lain yang mungkin Kak Dina ingin tanyakan sama Bapak Joni nih? Bapak, setelah kita mengetahui tentang bagaimana kita bisa sampai di Sonorejo di sini. di Sonorejo ini, sekarang mungkin sobat info itu lebih penasaran terkait dengan visi dan misi dari kampus kita tercinta. Bagaimana Bapak mungkin bisa diberikan gambaran pada sobat info bagaimana terkait visi dan misi dari kampus kita? Baik. Ya, jadi sebuah lembaga pendidikan termasuk kita program studi itu selalu memiliki visi keilmuan namanya, visi keilmuan. Jadi oleh pendahulu saya waktu itu, karena memang di tingkat Poltekkes itu ada visi baru, maka di tahun 2015 itu kemudian kita juga menyusun visi ya, prodi keperawatan Blora ya. Jadi saya secara letterlek juga mungkin tidak hafal betul, tetapi secara garis besar saya sampaikan bahwa prodi keperawatan Blora itu memiliki visi bahwa prodi ini mampu menghasilkan ahli madya keperawatan, karena memang level kita adalah diploma 3 ya, yang memiliki lulusannya artinya ya memiliki budi pekerti yang luhur, kompeten ya, dan juga unggul di dalam manajemen bencana ya, manajemen siaga bencana, serta diakui secara internasional di tahun 2025. Dan ini sudah lewat. Artinya tahun ini terakhir ya, karena saat ini kan kita tahun 2025 nih. Nah, nanti di pertengahan tahun kita akan melakukan semacam evaluasi terhadap pencapaian visi itu. Ya, misinya panjang ya, tapi memang utama adalah visinya. Ya, jadi tahun ini adalah tahun terakhir. Nah, dari sana kita bisa menjabarkan bahwa budi pekerti luhur itu lulusannya ya diharapkan ya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, cinta tanah air, memiliki sopan santun, ya pekerti luhur lah, yang luhur itu yang tinggi ya, memiliki etikat pergaulan yang baik dan sebagainya ya, menjunjung tinggi norma dan sebagainya gitu.
Kalau kompeten tentunya ya kompeten karena kita memiliki kurikulum sebagai panduan dan di sana dijabarkan bagaimana capaian pembelajaran lulusan, ya. Maka di situ eh, lulusan kita diharapkan memang kompeten, ya, sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada. Ya, bahkan kemudian bisa diperluas tidak hanya tuntutan kurikuler, juga sangat dimungkinkan ada pengembangan diri di luar tuntutan baku dari kurikulum, ya, sehingga kita harus mengembangkan kegiatan akademik tetapi juga tidak melupakan kegiatan non akademik, ya. Kemudian mengapa ada lulusan harus juga unggul dalam manajemen siaga bencana, ya. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk di dalamnya tentunya adalah Blora adalah wilayah yang memiliki potensi bencana luar biasa. Ya, belakangan kita mengenal istilah megatrust, bahkan kita juga mengenal Pati Trust. Ya, mungkin kalian coba searching Pati Trust itu seperti apa. Tidak sebesar atau seberat dampaknya ketika ada gempa pada megatrust, tetapi Pati Trust pun juga harus diwaspadai. Ini contoh misalnya mengenai gempa. Belum lagi di kita itu kan termasuk bencana longsor, banjir kita kan setiap tahun ya, Blora itu ya, puting beliung, kebakaran apalagi ya, tempatnya kebakaran di Blora itu, sehingga kita pada saat itu oleh berbagai narasumber, ahli dan sebagainya, stakeholder, kita kemudian merumuskan satu keunggulan atau visi keilmuan adalah lulusan dengan melihat kondisi ini harus memiliki keunggulan dalam bidang manajemen siaga bencana, gitu ya. Kemudian mengapa ada diakui internasional? Betul bahwa lulusan meskipun sekarang belum banyak yang di luar negeri, maka perlu juga ada pengakuan karena kita kemudian tidak boleh hanya mencari kerja di dalam negeri saja, tetapi lulusan juga didorong betul untuk juga ke luar negeri. Nah, ini kan perlu rekognisi, pengakuan, ya. Kurikulumnya harus bagaimana, penyesuaiannya, termasuk mentalitas dari para lulusan. Ini yang perlu kita dorong. Jadi tidak. Nah, saat ini kita memang kurang dari 10% lulusan kita itu yang lulusan Blora ya saya, yang mau beranjak dari Indonesia. Tetap pengennya ya di Blora. Nah, ini yang coba kita sama-sama dorong supaya lulusan termasuk Dina dan Najwa ya coba mendorong diri, motivasi diri nanti begitu lulus ikut pelatihan bahasa, pelatihan budaya, misalnya di mana monggo. Di Jepang juga kayak Jepang. Kalau ini kan sudah nyambung betul dengan visi keilmuan kita. Jepang itu kan tempatnya gempa, ya kan, sehingga sangat nyambung sebenarnya. Lulusan ini kemudian paling tidak tahulah ya bagaimana mengenal gempa, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana menolong orang ketika gempa terjadi. Sangat cocok. Nah, tinggal kita kemauan kita, izin orang tua juga kalian coba rayu begitu ya. Bu, saya coba itulah berkali di luar negeri misalnya begitu, atau di Jerman atau di itu ya mungkin ya. Saya kulik sedikit mengenai tentang isu dan tren bahwa Politeknik Kementerian Kesehatan Semarang mulai ke visi untuk di bagian ginjal dan urologi. Ya. Lalu apakah memang itu benar isu yang benar atau hanya isu belaka di makalah mahasiswa? Ya. Baik, terima kasih. Benar. Jadi begini.
Di tahun 2024 ya, di awal Poltekkes Kemenkes Semarang itu dapat mandat. Jadi sifatnya adalah mandatory. Mandat itu ya semacam perintah dari atas karena kita adalah lembaga di bawah Kementerian Kesehatan. Sehingga program Kementerian Kesehatan kita juga harus melaksanakan program itu. Itu ya. Nah, itu terutama memang menyikapi banyaknya atau tingginya prevalensi penyakit di Indonesia, terutama adalah tentang KJS. Ya, jadi kanker, jantung, stroke dan urologi. Ya, di dalamnya juga ginjal. Nah itu kita kebetulan kebagian dimandati oleh Kementerian Ginjal, sehingga mungkin mulai tahun 2022 kurikulum itu sudah mulai disisipkan mata kuliah yang terkait dengan keperawatan ginjal urologi. Begitu ya, ini bentuk penyisipan itu karena harus melaksanakan program dari kementerian. Itu sehingga mahasiswa kita termasuk kalian, ya kalian angkatan ya Najwa dan Dina ini masuk tahun 2023 ya. Itu nanti ada mata kuliah terkait dengan keperawatan ginjal. Ya, ada 2 SKS dan nanti ada praktek kliniknya keperawatan ginjal di rumah sakit. Ya, nanti kalian ada pengalaman secara khusus terkait dengan bagaimana sih merawat pasien dengan masalah ginjal, termasuk di dalamnya gagal ginjal, sehingga kalian kelak akan juga praktek di ruang hemodialisis. Itu yang angkatan sebelum-sebelumnya enggak, tapi kalian dan kakak kalian ada, tapi yang sudah lulus tak belum. Jadi mulai kakak kalian ya, yang ketika masuk tahun 2022 karena kurikulumnya tahun 2022 maka ada itu ya, disisipkan di situ. Itu ya, ada betul memang ada. Oh bukan ya, iya nyata. Nyata. Coba Najwa, kita sudah punya gambaran terkait dengan visi misi dan juga program studi Keputusan Blora. Mungkin sekarang Mbak tadi juga sempat sudah disinggung terkait dengan kerjasama dengan luar negeri juga. Iya. Kerjasama dengan rumah sakit dan rumah minum dulu. Minum dulu. Oh ya. Minum dulu dah. Aku silakan. Betul ya. Nanti kan diedit kan? Tidak masalah kan? Nanti mungkin setiap segmen ada sisipan apa ini kan malah bagus. Ya monggo sih kalian yang lebih kreatif. Saya mulai? Ya, masuk segmen 3 ya. Bapak tadi juga sudah disinggung terkait dengan kerjasama dari Poltekkes Kemenkes Blora, yaitu dengan luar negeri, terutama di Jepang ya Bapak. Lalu yang kami dengar di Kementerian Blora ini juga bekerja sama dengan RSUD Blora yang juga bagaimana Bapak realisasi dari kerjasama tersebut? Sesuai kami juga mendengar ya Kak ya, kalau beberapa dosen itu berkata bahwa kita ada program internship. Oh, internship. Iya. Tidak kurang tahu ya kayaknya ya. Iya. Kerjasama apa yang sudah ditulis oleh prodi kita Bapak untuk Bapak bisa share. Ya baik, terima kasih. Jadi kita memang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ya, terutama rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta yang kita anggap juga. Dan kerjasama ini memang awalnya kita ada banyak ya kerjasama itu
terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Ya, jadi pendidikan pengajaran, nah itu kalian Rektek itu kan itu harus dilandasi kerjasama itu, kemudian penelitian, jadi dosen barangkali kerjasama melaksanakan kegiatan penelitian di sakit dan juga pengabdian kepada masyarakat, ya. Jadi ada banyak rumah sakit yang kerjasama dengan kita dan tentunya kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes secara umum, ya, dan kita yang ada di dalamnya. Itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Blora, Rumah Sakit Umum Daerah Cepu, Rumah Sakit Umum Daerah Rembang, ya, RSUD Pati, ya, kemudian RSUD Lukmono Hadi Kudus. Bahkan mulai tahun kemarin kita kerjasama lebih jauh ekspansinya sampai ke Jawa Timur, yaitu ke Rumah Sakit Umum Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro, ya, bahkan sampai ke Pantura sana, ke Jepara, RSUD Kartini. Ya, jadi banyak itu. Belum lagi nanti ada rumah sakit jiwa di Surakarta, ada Panti Weda Remban, sebagainya. Itu kemudian karena kami juga harus memikirkan bagaimana lulusan bekerja setelah lulus, ya, lulusan bekerja itu ya, alumni itu, maka kami kemudian juga menginisiasi untuk mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah Cepu terkait dengan internship atau magang, ya. Jadi dua rumah sakit itu sebenarnya sebelumnya dengan Rumah Sakit Umum Rembang sudah, saat itu banyak sekali juga lulusan kita yang masuk di sana internship, kemudian belakangan semua lulusan kita yang mungkin sampai ratusan ya, itu di tahun 2023 ya, itu yang di Rembang itu semuanya diangkat sebagai pegawai P3K, ASN P3K, ya, yang tadinya internship itu kemudian ya tahun 2023-2024 itu jadi semuanya pegawai P3K, ASN P3K. Kemudian karena mungkin dirasa cukup kebutuhan SDM-nya, maka tahun-tahun ini tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai internship. Nah, alhamdulillah di dua rumah sakit yang Blora dan Cepu itu kemudian melaksanakan kerjasama di bidang internship. Jadi lulusan kita itu kemudian bisa diterima, ya, sebagai pegawai internship, begitu ya. Ya, mengikuti kegiatan internship atau magang. Ya. Mengapa saya katakan muncul pegawai? Karena dibayar. Magang tetapi dapat bayaran minimal pengganti transport lah, lumayan lah ya bagi. Jadi kecuali bisa belajar lebih banyak di rumah sakit setelah lulus kuliah dan juga mendapatkan reward ya, begitu ya saya sampaikan, penghargaan dalam bentuk uang, begitu ya, meskipun tidak banyak tetapi paling tidak ada penghargaan, ya, itu baik di Rumah Sakit Blora maupun Cepu demikian, ya. Blora sudah banyak kakak tingkat kalian yang mengikuti program internship. Kalau di Cepu tahun 2024 karena yang baru pertama kali baru menerima sebanyak 12 lulusan kita, ya, dan itu khusus lulusan Blora memang yang direkrut, ya, bukan yang lain, gitu. Iya. Ya, itu internship, ya. Gitu ya. Ya, Terus juga sama yang Blora itu banyak sekali. banyak, ya. Bahkan di Rembang diangkat menjadi pegawai P3K. Ya, itu banyak sekali. Karena waktu itu setiap tahun
termasuk puncaknya ketika ada COVID ya. Mereka dari relawan COVID dan karena kinerjanya baik, kemudian bahkan masuk database dan ketika ada pendataan P3K masuk. Alhamdulillah banyak. Waktu itu berapa puluh atau mungkin sampai mencapai angka ratusan gitu. Banyak. Iya. Jadi Sobat Info sudah tidak Iya. khawatir lagi ya yang ingin tahu Iya. bagaimana proses kerja dari lulusnya. Ya, Sangat luar biasa sangat luar biasa sekali ya Kak ya. Saya bertanya sedikit, tadi juga diulas. Saya ingin bertanya Bapak, sejauh ini sudah hampir 40 sampai 50 tahun Iya. Tekes berdiri, dengan berbagai pergantian nama, berbagai lika-liku ya Kak Dina ya. Sudah banyak sekali alumni yang Iya. dikeluarkan ya Kak ya dari Iya. akademi kita. Lalu Bapak boleh ceritakan Yang lulus ya mungkin ya, lulus, nggih. bukan dikeluarkan. Ya. Yang diluluskan nggih, Bapak. Nanti khawatir sama dengan DU. Oke, yang diluluskan. Ya. Bapak bisa ceritakan hal-hal luar biasa apa yang sejauh ini mereka mereka capai. capai Bapak ya. Baik. Ini alumni kita sekarang hampir Iya. 40 tahun Iya, hari ini. iya. Ya, kalau mulai dari SPK artinya tahun 79 berarti sudah berapa ya? Kita berhitungnya kok susah ya. Coba cari kalkulator. 2025 sampai berarti ada 54 ya. 54. Ya. 44 ya. 44 tahun ya. 44 tahun ya. 44 tahun. Ya. 48 malahan ya. 48 tahun. Ya itu tentunya sudah sangat banyak. Jadi memang di awal-awal lembaga kita program sekolah perawat itu ikatan dinas ya. Jadi lulus ya langsung itu berjalan sampai tahun 90 ya. Jadi lulusan SPK itu semua diserap di Vaskes milik pemerintah karena statusnya adalah ikatan dinas ya. Tetapi setelah 94 itu kemudian berbeda ya, mencari sendiri, tetapi memang daya serap Vaskes pemerintah itu kan luar biasa saat itu. Nah lulusan itu belum banyak juga ya, sehingga ya tetap saja semuanya. Nah belakangan tentunya kemudian semakin kesini semakin kompetitif ya. Jadi lulusan mau tidak mau harus bersaing ketat dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain, dan itu no problem, memang hidup harus begitu, harus bersaing ya, berkompetisi itu kan dimanapun sampai kalian mati, sampai kita mati. Jadi harus memiliki tahanan ya untuk bisa bersaing. Struggle of life ya, atau life struggle. Jadi itu memang manusia diciptakan untuk begitu, supaya tetap eksis di muka bumi ini harus ada perjuangan. Nah sehingga jangan kemudian menyerah, jangan pesimis di masa depan, tetapi harus tetap siap untuk bersaing apapun itu ya. Itu kepala saya sampai begitu ya. Begini maksud saya, belakangan kemudian memang kompetitif ya, tetapi banyak sekali lulusan kita karena perjalanan panjang 48 tahun itu lama sekali, sehingga lulusan yang dihasilkan juga sangat banyak, dan bahkan lulusan dari kita itu banyak yang juga sudah purna. Nah bisa dibayangkan bagaimana senioritas mereka di masing-masing fasilitas layanan kesehatan atau Vaskes milik pemerintah maupun juga swasta, sehingga tentunya banyak lulusan kita yang memang bahkan di beberapa tempat menjadi top manager. Nah contoh di Blora lah saja lah, tidak usah jauh-jauh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora adalah lulusan dari
kontak. Iya, cuman waktu itu memang masih sekolah perawat kesehatan, tapi kan tetap cikal bakal dari Poltekkes Kemenkes Semarang Prodi Kedokteran Blura, Betul. ya kan? Bahkan beliau memang pernah juga kuliah Diploma 3-nya ada di Prodi Keperawatan juga di Poltekkes Kemenkes. Itu contohnya begitu. Belum lagi di rumah sakit dan sebagainya tentunya menduduki eselon 3, mungkin beberapa ada yang di eselon 2 seperti kasih keperawatan itu banyak diduduki oleh Blura itu juga begitu, lulusan dari sini. Cepu itu juga begitu, enggak jauh-jauh lah ya. Rembang itu juga begitu. Jika dari Iya, jadi contohnya termasuk banyak kepala khusus klinis yang berhasil seperti itu. Ya, belum lagi misalnya berkarir di mana, di kepolisian, di TNI banyak juga. Ya. Itu, jadi jangan khawatir, kita bisa berkembang dimanapun, termasuk dosen-dosen kalian saat ini adalah juga sebagian besar lulusan dari kita juga. Gitu ya. Gitu. Ya. luar biasa ya Kak Dina, 48 tahun berdiri, alumni senior kita juga Iya. tersebar di seluruh wilayah ya Bapak Ya, Joni. betul. Dengan segala pencapaian luar biasa mereka masing-masing tentunya Mbak Najwa. Luar biasa. Well, sekiranya cukup ya Kak Gitu dulu. Dini ya. Karena kita sudah belakang berdirinya, sampai visi misinya, sampai ratusannya, perspektifnya dan lain-lain. Sangat luar biasa sekali. Luar biasa menurut kita Kak ya. Kita bisa say thanks dulu ya tadinya kepada Bapak Joni, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi bintang tamu. Ya. Yang pertama ya. Perdana ya. Joni Nanti. Dan untuk teman-teman sebelum info biar semangat belajarnya, mungkin lagi semester lagi pusing ya Kak pusing ya. Untuk semangat ya Kak ya, tahu bahwa di info kali ini ada kerjasama yang luar biasa, alumni-alumninya juga sudah pada berhasil ya Kak ya. Mungkin Bapak Joni bisa memberikan kesan-kesan teman-teman. Baik, sahabat info ya, semua ya mungkin saat ini sedang menyimak podcast dari teman-teman mahasiswa Kedokteran Blura yang saat ini kita punya host yang luar biasa, Dina dan Najwa ya. Terima kasih, saya juga sudah diundang dan mungkin sebagai closing statement dan saya mengajak kepada semuanya, sahabat info, para mahasiswa Kedokteran Blura khususnya yang saat ini sedang belajar di kampus 4, tolong kalian jangan merisaukan masa depan ya. Tugas kalian saat ini hanya satu, adalah belajar ya. Belajar dan menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Urusan masa depan adalah biar Tuhan yang mengurus ya. Kalian saat ini lakukan yang terbaik, maka insya Allah kelak juga akan memiliki masa depan yang baik ya. Jadi nikmati, syukuri hari ini dengan belajar sebaik-baiknya ya. Kemudian jangan lupa kalian harus hidup harmoni ya, menikmati masa muda kalian dengan happy, tidak lupa belajar yang gigih dan terus semangat untuk meraih cita-cita kalian. Demikian saya kira yang perlu saya sampaikan. Baik, terima kasih Sobat Info semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Di sela-sela waktu ya. Kalau dikasihkan Dr. Joni sudah menyempatkan hadir di episode Info yang pertama ini. Yang pertama, terima kasih. Sukses untuk
kalian. Talk Info ya namanya. Talk Info. Talk Info ya, sukses ke depan. Amin. Amin. Ya. Kak Dina, kita tutup ya Kak Dina. Kita Boleh, bisa Kak. share thanks juga untuk para sobat info Yang sudah nonton, udah nonton. Jangan lupa share ya. betul. Like, comment, dan share. Iya, like, comment dan subscribe. Subscribe. Jangan lupa komen juga. Nextnya kita undang siapa Dan dengan bahas apa lagi yang mungkin Betul. sobat info itu ingin tahu ya Kak Dina ya. betul Boleh di kolom komentar ya Kak. betul sekali. Kak Dina bisa penutup ya Kak Dina. Oke, sobat info semuanya, saya akhiri, saya Dini Lorenza. Dan saya Najwa Ramadhani Putri Sanjaya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.